Saham dan kripto jatuh bareng. Nggak cuma bursa Amerika, tapi juga Jepang jatuh tajam dan Indonesia juga menyusul. Apa yang terjadi? Ada rahasia penting yang kamu perlu tahu dan mungkin nggak ada yang menyadari. Kalau kamu tahu ini, justru kamu bisa memanfaatkan ini jadi peluang. Yuk, cus tonton sampai habis. Setelah dihibur dengan sentimen The Fed yang memberikan signal suku bunga akan turun di bulan September, pasar keuangan tuh dicekam dengan berita resesi di Amerika yang membuat pasar saham dan juga kripto tuh turun tajam. Loh, bukannya resesi itu definisinya kalau GDP satu negara turun atau tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, kali ini bukannya GDP Amerika itu masih tumbuh ya? Kok orang-orang pada setakut itu sih? Ternyata ada indikator lain yang dilihat, yaitu indikator Sum Rule. Di mana indikator ini menghitung rata-rata tingkat pengangguran selama 3 bulan terakhir dibandingkan dengan rata-rata 3 bulan terendah dari 12 bulan sebelumnya. Kalau angkanya naik sebesar 0,5% lebih, artinya itu resesi. Dan saat ini angkanya udah di 0,53%, lebih dari 0,5%. Nah, jadi gini ya, Sum Rule itu terkenal banget karena akurat dan simple. Sejak tahun 1970-an, Sum Rule ini nggak pernah salah ngasih signal kalau lagi nggak ada resesi. Jadi kalau tingkat pengangguran naik melebihi batas yang ditetapkan oleh Sum Rule, biasanya bakalan terus naik dan benar-benar nandain bahwa ekonomi lagi turun. Singkatnya nih, kalau Sum Rule bilang ada masalah, biasanya emang benar-benar ada masalah di ekonomi. Ekonominya lagi melambat banget gitu. 5 Agustus 2024, pasar saham Jepang itu jatuh terparah dalam sehari itu 12%. Di mana pasar saham Indonesia hanya 3% dan pasar saham lain meskipun jatuhnya tajam itu nggak setajam Jepang. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah kebijakan pelonggaran suku bunga oleh Bank of Japan. Jepang adalah negara yang terus mempertahankan suku bunganya murah ketika Amerika udah naikin suku bunganya tinggi banget. Dan itu membuat mata uang yen terus melemah dibandingkan dengan dolar Amerika. Terus belakangan ini ada kabar Jepang tuh mau naikin suku bunganya. Waktu mereka mempertahankan suku bunganya murah, mereka tuh berpikir bahwa itu akan mendorong perekonomian untuk lebih aktif. Tapi ini justru malah bikin pasar saham jadi bergejolak karena investor jadi khawatir. Karena Jepang yen terus melemah dibandingkan dolar Amerika. Terus nilai tukar yen yang turun itu juga nggak membantu. Biasanya yen yang melemah itu bagus buat eksportir Jepang. Karena produk mereka lebih murah di pasar global. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketidakpastian soal ekonomi global dan masalah lain di pasar finansial global bikin yen terus turun. Dan ini nggak cuma mempengaruhi harga ekspor, tapi juga biaya impor dan bahan baku. Yang pada akhirnya bikin pasar saham semakin down. Jadi kebijakan dari Bank of Japan dan juga pelemahan yen ini menjadi dua hal besar yang bikin pasar saham Jepang turun belakangan ini. Tunggu, kalau gitu kenapa pasar saham Amerika ikutan turun? Bukannya data pengangguran yang buruk itu merupakan satu hal yang dinanti-nanti oleh investor saham sehingga The Fed mau turunin suku bunga dan itu justru malah bikin saham naik? Yep, bener banget. Biasanya pasar saham Amerika dan dunia itu bisa naik kalau ada kabar The Fed mau nurunin suku bunga, apalagi kalau udah ada kepastian di September. Dan kemarin memang setelah Jerome Powell memberikan pengumuman, pasar saham memang merespon naik. Karena turunnya suku bunga itu bisa mendorong investasi. Tapi kalau pasar saham Amerika malah turun, itu bisa terjadi karena beberapa hal. 1. Berita resesi dengan Sum Rule yang membuat investor jaga-jaga karena pengangguran meningkat. 2. Masalah global seperti perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang sebenarnya udah ada ya dari beberapa waktu kemarin. 3. Reaksi berlebihan investor saham atau pelaku pasar terhadap sebuah berita. Tapi ada penyebab lain yang mungkin kamu belum ketahui. Oke deh, ada yang khawatir kalau The Fed terlambat menurunkan suku bunganya dan ekonomi akan turun hard landing atau jatuhnya keras. Nggak soft landing lagi. Itu cerita yang terjadi seputar makroekonomi. Tapi di sini saya melihat satu hal yang menarik, yang nggak dilihat banyak orang. Apa itu? Sebelum aku kasih tahu, yuk kita lihat dulu. Saham Amerika itu naiknya nggak kira-kira sejak tahun 2022. Sebut saja Nvidia, yang lagi rame banget hype belakangan ini, naik 1.111% dari bottomnya di bulan Oktober 2022 sampai puncaknya di Juni 2024. GE Aerospace naik 357% lebih dari Mei 2022 sampai Juli 2024. Meta atau dulunya Facebook
naik 489% dari Oktober 2022 sampai Juli 2024. Terus aku kasih satu informasi penting lagi ya. Saat ini memasuki bulan Agustus, data historis itu menunjukkan bahwa bulan Agustus adalah bulan yang paling banyak turunnya. Terus September dan Oktober seringkali menjadi bottom atau titik terbawah sebelum dia naik lagi. Nggak heran juga kalau Nvidia dan Meta bottoming di Oktober 2022 dan setelah itu naik. Jadi apa kaitannya dengan semua ini? Kalau kamu cuma ngikutin berita dan nggak paham apa yang terjadi sebenarnya, kamu bakalan bingung banget. Tapi kalau kamu benar-benar ngerti apa yang terjadi saat ini, justru malah kamu bisa manfaatkan ini jadi cuan. Apa yang M-Trade dan M-Fast lihat saat ini, yang tidak banyak dilihat orang, adalah praktik window dressing. Bisa saja semua hal ini berpotensi merupakan bagian dari praktik window dressing di kuartal akhir 2024. Apa itu window dressing? Window dressing adalah trik yang dilakukan oleh manajer investasi reksadana atau aset management dan juga perusahaan untuk mempercantik kinerja mereka dan laporan keuangan mereka. Supaya terlihat lebih bagus dari kenyataannya, biasanya terjadi saat seperti akhir kuartal atau akhir tahun. Ya seperti menghias kado lah bagi aset manajemen reksadana dan perusahaan dalam menghias laporan keuangannya. Banyak orang tuh salah. Mereka menyambut window dressing dengan membeli saham di akhir tahun ketika udah naik. Institusi itu nggak kayak gitu cara kerjanya. Mereka beli ketika harga saham masih di bawah dan jual ketika di atas, kemudian harga saham jatuh. Nah yang kedua, kalau di dalam perusahaan, bagaimana perusahaan menghias laporan keuangannya, itu bisa dengan cara menunda bayar utang atau mempercepat pengakuan pendapatan sebelum akhir tahun. Ini bikin laporan keuangan mereka lebih kelihatan sehat dan menguntungkan di akhir tahun. Intinya tujuan utama dari window dressing ini adalah untuk menarik dan mempertahankan investor dengan tampilan performa yang bagus. Apalagi di 18 September waktu Amerika, The Fed bakalan nurunin suku bunga. Udah terprediksi bakalan memberikan impact positif ke saham. Nah, bayangin aja harga sahamnya tuh kalau naik terus dari berbulan-bulan kemarin, nggak ada turunnya dulu. Itu kan return-nya jadi nggak signifikan ya. Kalau misalkan mereka udah jualan, udah profit taking, terus jatuh, beli lagi di bawah, itu return-nya jadi lebih bagus buat portfolio aset management itu. Jadi maksudnya big money itu sengaja nurunin harga saham dulu, profit taking dulu, biar nanti mereka bisa masuk lagi di harga bawah gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya harga saham dan Bitcoin bakalan naik lagi. Jadi apakah sekarang itu waktunya borong saham atau beli Bitcoin? Terus kalau lagi trading, rugi, cut loss nggak sih? Kalau investasi jangka panjang, beli lagi nggak sih? Wait, sabar ya. Meskipun kesimpulannya crash di pasar saham ini sifatnya sementara, tapi mengambil keputusan dalam investasi itu perlu analisis lebih detail lagi dan bukan cuma berdasar perasaan aja. Nah, buat kamu yang ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan berinvestasi saham, bisa belajar di M-Fast, kamu bisa daftar di sini. By the way, kita berlisensi penasihat investasi dari OJK loh dan berpengalaman sejak tahun 2007. Jadi, gak usah takut ya. Mulai dari yang kecil, yang paling penting belajar dulu. Saya Ellen May, salam profit.